Selamat sore, Ibu dan teman-teman semua. Hari ini saya Stefani akan menjelaskan pengalaman penelitian saya yang berjudul Populasi Budaya dan Perayaan Festival Tiongkok di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Fenomena Festival Tiongkok di Indonesia seperti Imlek, Cap Gomeh, Barongsai, dan lain-lain merupakan sejarah yang cukup panjang sejak kedatangan etnis Tionghoa lewat proses populasi budaya yang kompleks dan terjadi selama berabad-abad melalui jalur perdagangan, migrasi, interaksi sosial, dan menghasilkan perpaduan budaya yang unik seperti seni, arsitektur, dan lain-lain. Namun mengalami transformasi signifikan dalam kebijakan politik di Indonesia. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah masuknya budaya Tiongkok ke Indonesia dan perkembangan perayaan festivalnya. Yang kedua, bagaimana proses populasi dalam budaya Tiongkok dan budaya lokal dalam perayaan festival tersebut. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi makna dan nilai dari perayaan festival tersebut. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui sejarah masuknya budaya Tiongkok ke Indonesia serta perkembangan perayaan festivalnya. Yang kedua, mengetahui proses populasi antara budaya Tiongkok dan budaya lokal dalam perayaan festival tersebut. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi makna dan nilai dari perayaan festival tersebut. Selanjutnya, masuk ke landasan teori. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Festival Tiongkok memiliki budaya sosial spiritual sebagai pilar untuk memupuk kebersamaan, solidaritas, rasa syukur, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, populasi budaya adalah proses sosial yang timbul karena masuknya budaya asing yang berlangsung secara perlahan dan diterima menjadi budaya asli. Bentuk-bentuk populasi yang dapat dilihat dari berbagai bidang seperti bahasa, sistem kepercayaan, makanan, adat istiadat, dan lain-lain. Contohnya, nasi goreng yang merupakan hasil populasi budaya Tiongkok dan Indonesia. Festival musim semi menekankan pentingnya reuni keluarga, rasa syukur atas tahun yang telah berlalu, dan harapan akan keberlangsungan di tahun yang baru. Festival Tiongkok berfungsi sebagai sarana penting untuk melestarikan warisan budaya, mengkomunikasikan nilai-nilai luhur dari generasi ke generasi, dan memperkuat identitas budaya Tionghoa. Kemudian ada sejarah dan identitas budaya Tionghoa di Indonesia yang dimulai dari gelombang awal migrasi sejak abad ke-9 Masehi. Kedatangan pertama tercatat di Palembang sebagai pedagang di masa kerajaan Sriwijaya. Kemudian berkembang menjadi komunitas yang melakukan integrasi sosial melalui populasi budaya. Dan selanjutnya di masa era kolonial, pemerintah kolonial memperlakukan perlakuan diskriminatif
untuk membatasi ketegangan etnis Tionghoa dan menciptakan hierarki rasial. Selanjutnya, pada masa Orde Lama, adanya pelakuan gairah yang membatasi kegiatan ekonomi warga Tionghoa yang bersifat pasif dan kemudian menimbulkan gejolak sosial. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, diberlakukan kebijakan asimilasi paksa yang menghaluskan etnis Tionghoa melebur ke dalam budaya pribumi dan melarang aktivitas kebudayaan Tionghoa. Dan pada masa era reformasi, kebijakan mulai bergerak ke arah pluralisme yang memberikan kebebasan bagi komunitas Tionghoa untuk mempertahankan identitas mereka, namun sampai sekarang nasionalisme yang mereka kuat yang menimbulkan tekanan tersendiri. Selanjutnya ada pembahasan festival Tiongkok yang paling umum di Indonesia. Yang paling umum dirayakan di Indonesia adalah Tahun Baru Imlek yang melibatkan tradisi makan malam keluarga, memasang dekorasi yang berwarna merah, pembagian amplop merah yang berisi uang, dan diramaikan dengan pertunjukan barongsai dan serta alat musik tradisional. Ada juga bentuk akulturasi dalam festival Tiongkok yang dapat dilihat dari hasil adaptasi kuliner lokal. Contohnya lontong cap gome dan bacang yang menunjukkan adaptasi unik dari budaya Peranakan. Fenomena festival Tiongkok di Indonesia merupakan fenomena konsep sosiologis yang melibatkan adaptasi dalam konteks masyarakat multikultural yang menciptakan identitas budaya yang unik. Adapun faktor-faktor utama yang mendukung akulturasi festival budaya Tiongkok di Indonesia yaitu sikap toleransi dan saling menghargai budaya, sikap terbuka, tiada unsur paksaan agar budaya asing diterima, dan memahami dan menghargai keanekaragaman sehingga proses akulturasi bisa berjalan lebih lancar. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Proses akulturasi tidak menghilangkan budaya asli, melainkan menghasilkan bentuk-bentuk budaya yang baru dan unik, di mana unsur-unsur Tiongkok dan Indonesia menyatu secara harmonis. Akulturasi memperkaya keberagaman budaya di Indonesia dan meningkatkan toleransi untuk menerima perbedaan budaya. Dan kemudian ada saran bagi masyarakat adalah pertahankan dan sosialisasikan bentuk akulturasi kepada generasi muda dan mengadakan festival budaya yang melibatkan partisipasi luas dari masyarakat. Dan untuk pemerintah diharapkan untuk dapat menyediakan fasilitas lebih menunjang untuk pelaksanaan tradisi dan budaya Tiongkok. Karena budaya Tiongkok adalah sebagai budaya yang tidak bisa terpisahkan dari budaya nasional Indonesia.
untuk memperkaya wawasan kebudayaan. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.